Hi kids, are you ready for new English material? Nah, di video kita kali ini kita akan belajar tentang sesuatu yang baru, yaitu mengenai weather and clothes, atau yang berarti cuaca dan pakaian. Kita mulai ya. Before we jump to the materials, let me tell you our objectives. First, you will understand several kinds of weather. Second, you will understand the names of clothes and when to use them according to the weather. Nah, tujuan dari material ini atau tujuan dari chapter ini adalah supaya kalian dapat mengerti berbagai jenis cuaca dalam bahasa Inggris, dan yang kedua adalah kalian akan mengerti nama-nama atau jenis-jenis pakaian dan kapan saat yang tepat untuk mengenakannya. Let's start with the weather. Nah, weather merupakan kata benda. Dan ingat ya, cara pengucapannya adalah weather. Weather. Nah, dalam bahasa Indonesia, weather memiliki arti yaitu cuaca. The weathers we will learn in this chapter is sunny, rainy, snowy, windy, and cloudy. Nah, beberapa macam cuaca yang kita akan pelajari di chapter ini adalah sunny, rainy, snowy, windy, dan cloudy. Kita mulai satu-satu ya. Yang pertama adalah sunny. Sunny dalam bahasa Indonesia memiliki arti cuaca cerah atau cuaca panas. Nah, cara membacanya bukan sunny ya, tetapi sunny. Sunny. Nah, sunny merupakan cuaca di mana matahari bersinar terik dan cuacanya cerah. Kalian bisa bermain di luar, kalian bisa bermain sepeda, kalian bisa bermain di pantai. Kemudian, yang kedua adalah rainy. Cara membacanya adalah rainy. Rainy. Nah, rainy dalam bahasa Indonesia artinya adalah cuaca hujan atau hujan. Nah, rainy menjelaskan bahwa cuaca pada hari itu adalah hujan atau turun hujan. Kemudian ada windy. Cara pengucapannya hampir sama dengan tulisannya, yaitu windy. Windy. Windy memiliki arti cuaca berangin. Jadi, pada hari itu cuacanya memiliki banyak angin atau anginnya sangat besar. Maka disebut windy atau berangin. Kemudian selanjutnya adalah snowy. Cara membacanya adalah snowy. Snowy. Nah, snowy memiliki arti cuaca bersalju atau pada hari itu turun salju. Nah, walaupun di Indonesia tidak ada salju, tetapi kalian tetap harus tahu, snowy adalah cuaca bersalju. Yang terakhir adalah cloudy. Ingat ya, cara membacanya adalah cloudy. Cloudy. Cloudy memiliki arti cuaca berawan atau cuaca mendung. Nah, biasanya sebelum hujan, kalian akan melihat mendung atau melihat langit penuh awan. Nah, maka disitulah kalian akan menyebut cuaca pada saat itu dengan cloudy atau berawan. Now we jump to the clothes. Clothes merupakan kata benda dan cara pengucapannya adalah clothes. Clothes. Clothes adalah bentuk plural dan cloth tanpa is adalah bentuk singularnya. Dalam bahasa Indonesia, clothes memiliki arti yaitu pakaian. And in this chapter, we will learn types of clothes that can be worn according to the weather.
Dan di chapter ini kita juga akan mempelajari berbagai jenis pakaian yang kalian dapat kenakan sesuai dengan cuaca pada hari itu. Yang pertama adalah sebuah alat yang kita gunakan jika hari hujan atau rainy day. Nah, gambar pertama adalah gambar payung. Dalam bahasa Inggris, payung adalah umbrella. Cara pengucapannya adalah umbrella. Kalian ikuti juga ya. Umbrella. Yang kedua adalah gambar sepatu boots. Dalam bahasa Inggris, sepatu boots adalah boots. Boots. Kemudian kita dapat melihat gambar sweater atau baju hangat. Nah, di dalam bahasa Inggris, sweater juga diucapkan dengan sweater. Kita ulangi ya, sweater. Jadi, sweater adalah baju hangat. Biasanya, sweater dibuat dengan bahan yang tebal atau dari rajutan. Lalu, ada topi. Nah, jika topinya seperti itu, seperti gambar pertama, maka dalam bahasa Inggris, topi yang berbentuk seperti itu namanya adalah cap. Ingat ya, cara membacanya adalah cap. Nah, berbeda dengan topi di sebelahnya yaitu hat. Hat. Jadi, kalian harus tahu perbedaan antara dua topi itu ya. Topi yang pertama adalah cap, dan topi yang kedua adalah hat. Dan yang ketiga adalah kacamata. Nah, kacamata dalam bahasa Inggris yaitu sunglasses. Sunglasses. Biasanya kalian menggunakan sunglasses atau kacamata hitam saat hari cerah atau sunny day. Selanjutnya ada jaket. Nah, dalam bahasa Inggris, pengucapan dan cara penulisan jaket hampir sama. Dalam bahasa Inggris, pengucapan jaket adalah jacket. Jacket. Kemudian, di gambar selanjutnya ada sepatu. Dalam bahasa Inggris, sepatu adalah shoes. Ingat ya, cara pengucapannya adalah shoes. Kemudian, gambar yang ketiga adalah celana panjang. Dalam bahasa Inggris, celana panjang adalah pants. Tapi, ada juga orang yang mengatakan celana panjang dengan trousers. Jadi, kalian bisa menggunakan pants atau trousers untuk menuliskan celana panjang dalam bahasa Inggris. Selanjutnya adalah topi beanie atau beanie hat. Biasanya topi seperti ini digunakan saat keadaan bersalju karena topi ini hangat dan tebal. Kemudian kita dapat melihat rok. Rok dalam bahasa Inggris adalah skirt. Ingat ya, cara pengucapannya adalah skirt. Kemudian gambar yang ketiga adalah celana pendek. Celana pendek dalam bahasa Inggris adalah shorts atau short pants. Ingat ya, shorts-nya menggunakan S, shorts. Kemudian kita bisa lihat di situ ada gambar sandal. Nah, dalam bahasa Inggris, sandal memiliki arti yang sama, yaitu sandals. Hanya pengucapannya saja yang sedikit berbeda. Jadi, pengucapan sandal dalam bahasa Inggris adalah sandals. Sandals. Kemudian, gambar kedua adalah gambar kaos. Kaos dalam bahasa Inggris adalah t-shirt. Ingat ya, t-shirt. Nah, gambar yang ketiga adalah kemeja. Kalau kemeja, bahasa Inggrisnya adalah shirt, tanpa T ya. Jadi, kemeja adalah shirt dan kaos adalah t-shirt. Perbedaan kaos dan kemeja ada pada kerahnya.
Kalau kaos tidak memiliki kerah, sementara kemeja terdapat kerah. Dan kemudian ada sarung tangan atau gloves. Cara membacanya adalah gloves. Kemudian gambar terakhir ada shawl. Shawl dalam bahasa Inggris adalah scarf. Ingat, cara membacanya adalah scarf. Dan berikut adalah beberapa vocabularies atau beberapa kata-kata bahasa Inggris yang dapat kalian gunakan di chapter ini. Memakai artinya wear. Menggunakan arti bahasa Inggrisnya adalah use. Nah, apa perbedaan memakai dan menggunakan atau wear dan use dalam bahasa Inggris? Perbedaannya adalah wear atau memakai digunakan ketika kalian menggunakan atau memakai baju atau sesuatu yang menempel atau melekat pada tubuh kalian. Tapi, jika use atau menggunakan, kalian tidak menggunakan sesuatu yang menempel pada tubuh kalian. Kalian dapat menggunakan pensil, kalian dapat menggunakan laptop misalnya. Nah, untuk itu kalian menggunakan use. Tetapi jika kalian ingin mengatakan bahwa kalian menggunakan baju, kalian menggunakan topi yang melekat pada tubuh kalian, maka kalian menggunakan wear. Kemudian ada panas, yaitu hot, dan dingin, yaitu cold. Nah, jadi sekian materi bahasa Inggris kita kali ini. Jangan lupa untuk dipelajari lagi di rumah ya. So, thank you and see you next time. Bye!